Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini kita akan membacakan readingan tentang bagaimana perasaan dia sama kamu, ya. Ini buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang PDKT sama seseorang. Kamu PDKT sama orang ini tapi kamu tertarik, tapi kamu nggak tahu perasaan dia ke kamu tuh sebenarnya apa gitu. Nah, kita akan lihat prediksinya ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Apa perasaan dia ke kamu dan sebenarnya perasaan dia ke kamu tuh apa? Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang bagaimana perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Buat teman-teman yang saat ini sedang dekat sama seseorang, mungkin orang ini terlihat peduli, atau orang ini terlihat care, atau mungkin orang ini terlihat effort, tapi dia nggak pernah mengungkapkan isi hatinya ke kamu. Mungkin kamu ada rasa suka, kamu ada tertarik, dan kamu tuh bingung gitu. Dia nggak pernah ngomong suka, dia nggak ngomong cinta, dia nggak ngomong tertarik, tapi dia tuh kayak effort dan perhatian banget sama kamu. Nah, kamu mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bertanya-tanya tentang perasaan dia ke kamu tuh apa sih? Nah, kita akan lihat di sini ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat dia itu apa sih ya di sini ya? Kayaknya ada ketertarikan sama kamu. Kenapa? Karena di sini dia sering memantau kamu, dia sering memperhatikan kamu. Jadi kalaupun kamu ngobrol, dia sering memperhatikan kamu ngomong gitu, atau mungkin kalau ketemu dia sering memperhatikan kamu. Nah, yang aku lihat, kamu dan dia ini memang sudah sangat deket banget ya hubungannya ya, satu sama lain ya. Kalian udah saling terbuka, dia ke kamu juga udah sering banyak cerita masalah-masalah dia, dan kamu pun sebaliknya gitu. Karena kedekatan kamu dan dia ini bener-bener deket gitu. Nah, di sini yang aku lihat, kamu mungkin tertarik sama dia ya, dan di sini dia pun sama perasaannya, dia juga tertarik sama kamu. Jadi kamu dan dia di sini tuh kalian saling tertarik satu sama lain, kalian saling suka ya, kalian saling mengagumi, termasuk dia ya. Yang paling utama sih dia sebenarnya, cuma mungkin dia pernah trauma, atau mungkin dia takut untuk ungkapin isi hatinya duluan, atau mungkin dia ngerasa minder, dia ngerasa nggak pede. Nah, itu ada di sini gitu. Nah, jadi di sini yang aku lihat sebenarnya perasaan sering bertanya-tanya itu bukannya dalam diri kamu aja. Mungkin kamu sering bertanya-tanya apakah dia memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Nah, di sini dia juga masih sering bertanya-tanya gitu sama perasaan dia, sama dirinya gitu. Nah, apakah kamu memiliki perasaan yang sama dengan dia gitu. Nah, jadi di sini kesannya kamu dan dia itu kayak saling menunggu satu sama lain ya, untuk saling mengatakan atau mengutarakan isi hati kalian masing-masing. Dia menunggu kamu, dia juga takut ketika dia bilang suka, dia bilang tertarik, dia bilang sayang, kamu malah gak suka, kamu malah nganggap dia cuma sebagai teman, kamu menganggap dia cuma sebagai sahabat gitu. Nah, di sini ya, terus makanya dia menunggu kamu dan kamu pun sebaliknya gitu. Padahal di sini
kalian tuh sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama sering memikirkan, sama-sama sering membayangkan gitu. Cuma satu sama lain masih kurang percaya diri gitu. Nah, jadi kamu masih minder dan dia pun sebaliknya sama gitu. Jadi kayak saling menunggu gitu ya. Jadi kemungkinan ya di sini kamu dan dia itu kayak kalian tuh udah takut untuk mengungkapkan satu sama lain. Kalian di posisi terikat sebagai teman atau PDKT, tapi kalian tuh pura-pura kayak menutup mata gitu. Nah, yang dia juga nggak mau keluar dari posisi sekarang, takutnya nanti dia ngebuka semuanya, nggak taunya hati dia udah terikat sama kamu, nggak taunya kamu nggak suka. Nah, dia pun sebaliknya, padahal di sini kalian sama-sama nyaman, kalian saling ngerasa terbantu satu sama lain, kalian juga ngerasa tercukupi, terlengkapi satu sama lain di sini. Bahkan energi saling memikirkan pun kenceng di sini ya. Ya sebenarnya di sini jika misal nih ya dia tahu kamu suka sama dia, kamu mencintai dia, ya mungkin ada usaha, ada pergerakan dari dia gitu untuk ya itu tadi apa sih, kayak berjanji lah gitu ya, kalau dia tahu kalau kamu suka dia akan mengungkapkan isi hatinya dan dia akan menjadikan dirinya tuh yang terbaik gitu nah untuk kamu ya. Di sini kalau dia tahu tentang perasaan kamu ke dia dan dia juga memiliki perasaan yang sama, dia akan mengajak kamu tuh untuk berkomitmen pada hubungan yang serius. Bahkan ada pikiran dari dia kayak ya cuma kamu yang cocok sama dia gitu, cuma kamu yang akan bisa menjadi pasangan dia yang serius untuk dia gitu, karena dia udah senyaman itu sama kamu. Nah, seperti itu juga kamu gitu. Jadi sebenarnya perasaan dia ke kamu bukan cuma cinta aja ya, tapi di sini ada seperti kekaguman gitu. Dari sikap kamu yang mungkin kamu dewasa, kamu baik, kamu tulus, mungkin juga kamu tegas, kamu bijaksana, yang membuat dia juga itu yang menjadi poin penting yang membuat dia tuh tertarik sama kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa readingan ini untuk kamu ya, kamu memiliki PDKT tapi dia perhatian, dia se-effort itu sama kamu, dia peduli sama kamu, dia ada ketika kamu butuh, tapi dia belum berani untuk ngungkapin perasaannya. Intinya rasa minder, khawatir, dan ketakutan itu sangat berlebihan ya, karena dia nggak mau merusak kedekatan ini gitu. Nah, karena perasaan dia yang sama kamu tuh begitu besar, makanya mungkin dia hanya mencoba untuk memantau kamu aja dari jauh, atau mungkin dia melihat, memantau kamu, memperhatikan kamu gitu. Nah, cuma kalau untuk mengungkapkan kayaknya dia masih minder, itu tadi masih takut untuk mengatakan, takut nanti uh, perasaan dia itu tidak sesuai dengan diri kamu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu bertanya-tanya perasaan dia ke kamu gimana, sedangkan terlihat dia effort banget sama kamu, dia berjuang banget sama kamu, ya fix kalian sama saling suka dan kalian sama saling menunggu. Cuma memang satu sama lain yang masih belum siap lah untuk mengungkapi ya, dan kamu juga masih takut, kamu juga takut ngerusak hubungan ini, dan dia pun sebaliknya gitu. Ya intinya sekarang kalau kamu ngerasa udah nyaman, mau kamu wanita, mau kamu laki-laki, kita kalau udah mengungkapkan isi hati kita tuh kayak kita tuh nggak ada beban, kita nggak ada pikiran, kita tuh plong ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak mungkin lah aku wanita, masa aku mengungkapin perasaan. Cuma setidaknya kamu tahu ketika kamu sudah mengungkapkan isi hati kamu, kamu tahu dia suka atau tidak gitu. Nah, kalaupun pernyataan kamu ya, ketertarikan kamu membawa hubungan kalian pada harus berpisah nantinya, berarti memang kamu dan dia bukannya jodoh. Daripada kamu dihantui dengan rasa penasaran, dihantui dengan rasa kebingungan, kamu suka tapi ambisi ada, tapi ingin memiliki tapi takut ya. Ya saran aku lebih baik dibicarakan, mau kamu laki-laki atau perempuan. Cuma kalau kamu tetap kekeh ingin menyimpan perasaan kamu juga is okay gitu, semuanya bisa bisa kamu atur dalam diri kamu sendiri, maunya kamu gimana. Cuma disarankan kalau bisa diungkapkan, kenapa harus ditutupkan, kenapa harus disembunyikan ya. Semua tergantung dari kalian semua ya. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya.
Mudah-mudahan pembacaan kita ini bermanfaat ya. Dan di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada 5 ya. Ada 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada Gemini, ada Taurus, Sagittarius, Aries, dan yang terakhir di sini Cancer ya. Aku ulangi 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Gemini, Taurus, Sagittarius, Aries, dan yang terakhir di sini Cancer ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.